Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Tadi itu 9 Februari. Salatu wassalamu ala Rasulillah kemarin Alhamdulillah pagi yang guru serta staf dan karyawan di satu ini yang bisa menggunakan alhamdulillah kami syukur kehadiran Tuhan Robi Tuhan semesta alam zat yang maha suci lagi maha sempurna zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bapak Ibu, kalau saya sering menyebut Tuhan semesta alam jangan kaget ya, bukan terjemahan bahasa Arabnya kan Rabbul Alamin gitu ya. Jadi kalau saya sebut Tuhan semesta alam, orang Islam apa ya sudah, itu terjemahan dari Rabbul Alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pagi ini kita melaksanakan kegiatan diseminasi hasil dari diklat selama 4 hari beberapa waktu yang lalu kepala sekolah dan perwakilan guru. Waktu itu Mbak Ratu yang kita khusus untuk mendaftar. Pulang dari sana, kami yang berangkat mewakili sekolah itu diwajibkan melakukan diseminasi atau mengeluarkan apa yang didapat selama 4 hari di sana. Bapak Ibu, kegiatan yang kemarin baru kita laksanakan adalah kegiatan transformasi pembelajaran kaitannya dengan peningkatan literasi dan numerasi. Bapak Ibu, awalnya kami yang dipanggil untuk jurusan itu bangga gitu kan, kami hebat dan terpilih bersikap. Ternyata setelah sampai sana dikasih tahu, Bapak Ibu tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Enggak, kami tahunya kami hebat dan dipanggil ke yang dikasih itu. Bapak Ibu, kenapa dipanggil ke sini? Karena Bapak Ibu rapor mutu pendidikannya jeblok. Jadi itu judulnya Bapak Ibu. Jadi saya masuk ke sini Januari, gitu kan, beberapa bulan saja, terus keluar hasil rapor untuk pendidikan tahun sebelumnya kan, merah hitam. Oke. Maka sekolah-sekolah yang rapor untuk pendidikannya rendah, yang hitam itu sumber warnanya, kemudian mendapatkan bantuan buku literasi. Ya, sekitar 400 itu ya, dari membongkar pasti sama-sama sekolah dan yang lain. Jadi bantuan buku itu nggak semua dapat, yang dapat itu ya sekolah yang nilainya kecil gitu, yang rapotnya nilainya itu rapotnya rendah. Jadi dikasih bantuan buku, sekolahnya gurunya dipanggil, dikasih ilmu, dikasih pembelajaran beberapa hari di sana bagaimana meningkatkan mutu literasi dan numerasi. Bapak Ibu, literasi dan numerasi itu hasil rapor untuk pendidikan kita itu diperoleh dari hasil ANBK dan survei lingkungan belajar. Selama ini kita kan kebanyakan tidak memikirkan dampak efek dari ANBK dan penelitian itu. Kita pikir hanya main-main saja, nggak ada dampak apa-apa terhadap sekolah. Ternyata dampaknya sangat besar sekali ya. ANBK kita itu kemudian penelitian terhadap mutu rapor pendidikan. Tapi kemudian berkat kerja keras kita semua, kita mengalami kenaikan nilai ANBK kita
sehingga tahun ini kita dapat apresiasi dari pemerintah yaitu berupa tambahan bos kinerja berkemajuan terbaik. Itu Jati Agung hanya ada 4 sekolah. Kita SD Mataramanyar, SD Negeri 1 Sunan Giri, SD Negeri Sukawati. Seperti itu. Kemudian beberapa waktu lalu yang Bapak Ibu kerjakan itu juga menjadi salah satu faktor rapor mutu pendidikan kita. Nah, alhamdulillah kemarin sudah mengisi semua ya Bapak Ibu ya pendidikannya ya. Apa yang Bapak Ibu isi yaitu nanti muncul nilainya. Jadi rapor kita tahun depan akan keluar rapornya. Maka saya nggak ngerti Bapak Ibu kemarin misinya seperti apa. Tentunya sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu rasakan di sini selama ini kita seperti itu. Termasuk anak-anak berguru kita juga nanti setelah AMBK ini akan ada mengisi pendidikan juga. Anak-anak juga nanti pertanyaannya itu menyangkut Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu guru kelas itu sering izin, sering nggak masuk, itu bisa jadi di situ ada pertanyaannya. Apakah guru kelasnya sering tidak masuk? Kedua, ya anak jawab sesuai fakta yang dijelaskan setiap hari. Apakah gurunya kalau memberi materi hanya dikasih buku terus gurunya duduk di perpustakaan atau duduk di kantor? Jadi anak akan jawab iya. Jadi Bapak Ibu kalau sama saya bisa bohong, tapi terhadap nilai rapor kita ya kita nggak bisa melarang. Karena apa yang dilakukan anak itulah yang dijawab. Maka Bapak Ibu, ya itulah malaikat-malaikat kecil kita yang mengawasi Bapak Ibu setiap hari kerjanya apa itu diawasi oleh malaikat-malaikat kita itu ya. Nggak bisa, Bapak Ibu dengan saya bisa berbohong lah gitu ya. Bisa berbohong, di pelajaran, tinggalin, enggak, dalam hati atau satu UKS, semuanya tinggalkan. Tapi ternyata nanti anak di semuanya itu ditanya apa kerjaan Bapak Ibu di kelas itu ditanya dalam ujian itu, maka akan dijawab oleh anak sesuai apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti Pak Ade akan menyampaikan. Kalau mau semua nanti enggak hanya ya bisa dari bicara saja, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan pengetahuan itu di modul-modul yang ada di platform Merdeka Mengajar. Termasuk platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu itu menjadi salah satu faktor penilaian di rapor mutu pendidikan kita. Karena di sana ada rekomnya, guru sebagian kecil, hanya sebagian kecil guru yang aktif mengikuti pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Jadi ketahuan Bapak Ibu yang download PMN siapa, yang download tapi nggak pernah dibuka-buka materinya siapa, yang rajin buka materi tapi ulang-ulang nggak naik-naik kelas. Itu kan ada evaluasinya. Evaluasinya itu nanti kalau baik nilainya yang nggak benar, itu suruh ulang lagi materi itu. Nggak akan pindah-pindah kalau materi itu belum selesai. Itu nanti di situ ada sertifikatnya Bapak Ibu. Setiap habis satu modul itu setelah penilaian nanti ada yang bersertifikat, bisa di-download, bisa di-print sertifikat. Ada di situ. Jadi Bapak Ibu yang PMN itu terpantau. Bapak Ibu akses nggak aplikasi itu, ikuti nggak PMN itu oleh kementerian terbaca Bapak Ibu. Di rapor kita itu kelihatan gitu. Maka Bapak Ibu sekali lagi saya minta Bapak Ibu ikuti itu. Kalau mau dipanggil pelatihan susah ya, dari di situ
pemerintah Kementerian Pendidikan dalam hal ini sudah menyiapkan itu untuk pelatihan Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka. Semua apa itu kurikulum merdeka, kemudian apa itu bahan ajar, ya, dan seterusnya. Ya, surat-surat baru ada aktivis, alur tujuan pembelajaran, ada CV, capaian pembelajaran dan seterusnya. Istilah-istilah yang dulu ada di K13, tadi dan seterusnya itu nanti di kurikulum mereka istilahnya ada perubahan, ya. Nah, itu Bapak Ibu kalau nggak ikuti dari materi yang dari PNM, Bapak Ibu langsung nyaman nanti kumpul dengan guru di sekolah lain, ngobrol apa Bapak Ibu bengong, jadi nyambung. Kalau siapa yang dibicarakan orang akan malu kita, ya. Seperti itu saya rasa Bapak Ibu setelah ini mohon diikuti sampai dengan selesai, ya. Materi ini ada di silakan untuk menyampaikan. Saya izin dulu karena ada pertemuan di Rayon, kemudian juga mengecek kesiapan untuk persiapan raker besok karena kita besok akan ada rapat kerja atau 3S. Insya Allah kami hadir oleh Bapak Kepala Dinas tempatnya di Studia Polri. Seperti itu Bapak Ibu mohon diikuti, ya, yang dikatakan oleh Mbak Ade nanti. Untuk itu mari kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dikatakan kepada Mbak Ade untuk menyampaikan materi terkait perangkatan literasi dan numerasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya, Ibu, ini sebentar ya. Ini maaf kalau ada misalnya nanti suatu saat kalau kita ada yang tabip ini tangannya tetap ini. Ya, misalnya tabipun. Ya, itu nanti maaf yang ngomong kalau kita di balai desa orang yang lebih tahu kalau kita tidak ini kita ditegur. Itu ya. Makasih ya Bu. Saya juga kalau di balai desa tuh diingatkan kalau misalnya ke balai desa tabipun ya. Benar Pak. Itu yang pertama ya. Terima kasih. Sampai aja ya Bu. Ya. Orang kawan sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat pagi semua ibu bapak guru SDN 1 WUI yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi mengenai literasi. Kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Saya juga belum terlalu paham, tapi nanti ada diskusi mengenai hal ini supaya pemahaman kita lebih daripada yang sebelumnya. Seperti itu. Sebelum memulai diseminasi ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah dibentuk beberapa kelompok. Di sini saya akan membagikan beberapa pernyataan
menjawab apakah pernyataan itu benar atau tidak benar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya berikan dulu. Enggak, soal-soalnya dibaca terlebih dahulu, didiskusikan ya. Saya beri waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Dokumentasi ya, Bapak Ibu, kalau kata Bapak tadi. Sudah Bapak Ibu? Sudah didiskusikan? Baca dulu ya. Jawab benar atau salah saja. Ya, salah. Benar atau salah saja. Iya. Pernyataannya itu setiap kelompok dikasih 2 ya. Yang pernyataan 1 misalnya salah atau benar gitu. Boleh nanti ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Di sini untuk pembukaan, mengapa kita perlu memahami konsep literasi dengan tepat? Itu ada dasar pemikirannya. Yang pertama, satuan pendidikan belum melaksanakan program literasi yang berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik secara signifikan. Kita ketahui bahwa setelah adanya COVID-19, murid-murid seluruh Indonesia itu Pak ada datanya bahwa terjadi penurunan di bidang literasi siswa-siswa, khususnya anak sekolah dasar. Yang kedua, program literasi sekolah yang tidak tepat sasaran sering berawal dari kesalahpahaman tentang literasi. Literasi itu apa sih? Pasti masih banyak yang belum paham mengenai literasi. Yang ketiga, dengan semangat pemilu merdeka yang memberikan ruang lebih leluasa bagi satuan pendidikan, diharapkan dapat menata ulang pemahaman tentang literasi. Tadi sudah didiskusikan beberapa pernyataan itu ya Bapak Ibu. Untuk pernyataan pertama tadi ada di kelompok mana? Pernyataan pertama? Pernyataan 1. Iya, pernyataan 1 Bu Nanda. Pernyataan 1, literasi tidak hanya baca tulis. Benar atau salah? Benar. Benar? Benar. Oke, semuanya setuju nggak literasi itu tidak hanya baca tulis? Setuju? Kita lihat jawabannya ya. Benar ya. Literasi itu tidak hanya membaca dan menulis dalam artian sempit, yaitu mengeja, membaca dengan pasti, keterampilan menulis ya. Literasi itu memahami bacaan, menganalisis, merefleksi, menunjukkan kecakapan literasi. Itu termasuk dalam kemampuan literasi. Jadi tidak hanya literasi sama dengan membaca, itu adalah pemahaman yang salah ya. Selanjutnya kita lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua ya dia. Coba dibacakan Mbak Nanda. Pernyataan kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Dari hasil diskusi, jawabannya adalah benar. Benar. Kita lihat ya pernyataan kedua.
jawabannya benar ya. Teks itu bukan hanya teks tertulis saja, bahwa ada berbagai bentuk teks, yaitu multimoda namanya. Jadi tulis, cetak, visual yang dapat dilihat, audio itu audio, visual, gestural, spasial itu merupakan termasuk ke dalam teks ya. Untuk kegiatan membaca itu bukan hanya teks tertulis saja. Sampai sini paham Bapak Ibu mengenai teks itu ya. Selanjutnya pernyataan ketiga itu kelompok siapa ya? Oke, kelompoknya Bumis, bisa dibacakan mengenai pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Berdasarkan diskusi kelompok kami, jawabannya tepat, benar. Tepat. Ya, kita lihat dulu jawabannya. Program baca di sekolah. Kurang tepat ya Bu. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Itu tidak tepat. Pemilihan buku yang ramah cerna dan sesuai kemampuan membaca siswa atau buku berjenjang itu menentukan keberhasilan program menjam membaca. Jadi kita ini sebelum meningkatkan literasi harus menumbuhkan minat membaca siswa terlebih dahulu. Alhamdulillah di sekolah kita telah mendapatkan buku hibah bantuan dari kementerian untuk meningkatkan literasi tersebut. Makanya untuk buku membaca itu yang baik itu adalah buku berjenjang. Coba dibayangkan kalau anak kelas 1 SD itu membaca buku tentang ternak lele. Baru buka bukunya aja, ini apa Bu? Ini rapet-rapet kan ya Bu? Jadi lebih baik untuk membaca buku, program membaca buku di sekolah itu menggunakan buku bacaan bermutu seperti itu. Selanjutnya pernyataannya keempat. Ya, pernyataan yang keempat yaitu anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Dari diskusi kelompok kami itu tidak tepat. Tidak tepat ya. Pernyataan keempat kita lihat jawabannya. Iya, benar sekali ya. Anak yang lancar membaca itu belum tentu pemahamannya itu nyambung gitu Bu, apa yang dibaca. Jadi perlu pendampingan oleh gurunya tentang kemampuan membaca tersebut. Selanjutnya pernyataan kelima. Siapa pernyataan kelima? Lima. Pernyataan kelima, kegiatan atau pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Berdasarkan diskusi kami, jawabannya salah, tidak tepat. Ya, coba kita lihat jawabannya ya. Pernyataan kelima benar sekali, tidak tepat ya, bahwa kegiatan membaca itu harus dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu saja, itu salah. Pada dasarnya semua guru adalah guru membaca, karena semua mata pelajaran pasti ada teksnya, ada bukunya. Jadi kalau di satu kelas ada anak yang belum bisa membaca, diharapkan bersama-sama kita untuk bekerja sama gimana caranya anak ini bisa membaca. Jangan itu
kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Menurut kelompok kami jawabannya salah. Ya. Pernyataan ketujuh, guru tidak perlu mengadakan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Itu pernyataan yang salah ya. Pemodelan pengajaran guru dalam kegiatan membaca sangat penting untuk membantu peserta didik menjadi pembaca yang aktif. Jadi kita sebagai guru harus mencontohkan terlebih dahulu bagaimana sih cara membaca yang tepat, yang efektif. Ya, selanjutnya ke pernyataan 8 yang Indah. Pernyataan ke-8, pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Kalau menurut kelompok kami tepat. Ya, pernyataan 8, pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Itu adalah pernyataan yang tepat ya. Sebelum peserta didik mampu membaca untuk pemahaman makna, mereka terlebih dahulu harus belajar membaca ya. Jadi kita udah sepakat ya Bu, tadi pernyataan yang pertama bahwa literasi tidak hanya mengenai baca tulis, itu hal yang benar. Pernyataan kedua, teks untuk kegiatan membaca pembelajaran tidak hanya teks tulis saja. Yang ketiga tadi, program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja, itu tidak tepat. Apakah literasi itu? Sebelumnya masyarakat awam pasti menganggap bahwa literasi hanya mencakup kegiatan membaca fasih dan menuliskan rangkaian huruf dan kata semata. Tapi sejatinya literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks, menghubungkan teks dengan diri, teks lain dan dunia lebih luas. Guru harus memiliki kompetensi literasi. Guru harus menguatkan kemampuan literasi melalui proses pembelajaran, asesmen dan lingkungan belajar yang kaya literasi. Tadi bahwa kita telah ketahui bahwa teks itu tidak hanya tentang tulisan, bisa saja audio, menonton video, audio visual itu termasuk ke dalam bentuk teks. Jadi apa Bapak Ibu literasi itu? Kompetensi peserta didik dalam tentang literasi. Literasi, kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengabaikan kapasitas dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ya. Ya, dapat ya Bu mengenai apa itu literasi. Selanjutnya kita
dimakan semua dia. Ini itu. Ya, yang peserta lain bisa jadi muridnya. Kita Assalamualaikum. Itu ada habis. Cek. Assalamualaikum anak-anak. Ya, hari ini kita membacakan literasi tentang buku cerita. Buku cerita itu ini ada buku yang dipegang ya. Ini berjudul Memata ya. Jadi dari ada gambar apa saja ini yang di depannya? Baiklah, kita buka halaman pertama ya. Ini gambar anak yang sedang membawa mangkok padi. Padi apa beras ya? Padi ya. Padi itu jika bakal beras ya. Beras yang dijual orang itu berasal dari padi ya. Kemudian digiling menjadi beras. Kemudian kita buka halaman berikutnya. Ada gambar apa lagi nih nak? Ibu dan anak ya. Coba kita baca dulu ya. Yujang dan Yacil mau pergi ke sawah. Setelah bekerja, mereka akan membuat memata. Memata itu? Oh, memata ya, memata-matai. Memata itu mencari padi yang sudah tua ya. Kemudian Ibu lanjutkan, ini ada apa? Gambar apa lagi nih nak? Gambar anak yang bahagia ya, mencerminkan yang menggambarkan anak yang bahagia. Kemudian ini ayah dan ibunya. Ayahku datang, ibuku datang, katanya nah ya. Nah, Yati tidak suka sawah, namun dia suka sekali memata. Memata itu apa ya? Cari ya, nanti ya jelasin lagi ya. Namun dia suka sekali memata, karena itu dia ikut ke sawah. Coba ada yang mau bantu ibu baca? Ada yang bisa baca ya? Ibu aja ya. Oke. Bisa. Oke. Lanjutkan ya. Ini gambar apa coba? Ketek itu perahu kecil ya, yang ada di sungai-sungai kecil. Kemudian ya, ini lanjutkan, ada Pak nelayan, ini ada ibu dan anak. Kemudian ibu lanjutkan ininya membacanya. Yati merasa ketinting. Nah, apalagi ketinting ini? Tadi memata. Ketinting ya, dinantikan ya. Nanti ada penjelasannya ya. Lambat sekali. Yati merasa ketinting ini lambat sekali. Oh, itu ya. Kemudian di sini sebelahnya ada gambar apa? Gambar pohon kelapa. Ada pohon apa? Gak ngerti. Pohon ya. Gak ngerti pohon apa? Pokoknya di sungai-sungai itu ya. Nah, Yati sudah tak sabar ingin segera tiba. Dia ingin cepat-cepat makan memata. Memata dimakan. Ya, nanti kita mudah-mudahan belum memakai kira ya. Kita lanjutkan lagi. Gambar apa lagi nih nak? Orang yang sedang memanen padi ya. Memanen padi. Nah, ibu lanjutkan membacanya ya nak ya. Begitu sampai Yujang dan Yacil, Yujang
dan Yacil langsung bekerja. Mereka membersihkan rumput. Apa nih? Apa sih ya? Ini tadi ya menceritakan langsung terjun ke sawah, kemudian dia memetik, membersihkan gulma yang tumbuh di antara padi. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada ini siapa nih yang udah capek ya kayaknya ini bocah ini. Selamat jalan ya nak ya. Kita baca lagi. Sementara itu Yati membayangkan gurihnya memakan. Aduh sedapnya. Iya, dia sambil menghayal rupanya. Kemudian ini ada lagi ya. Gambar apa nih? Ini ada peralatan ya, peralatan masak. Peralatan untuk membuat memata sudah berdebu. Yujang segera membersihkannya. Oh, ini membuat memata ada ya, praktis ya. Udah ya, kita lanjut lagi. Kemudian ini Yati dan Yacil menggunakan ingkap untuk memotong padi muda. Karena tidak terbiasa, Yati memegang ingkap dengan kaku. Kaku ya. Oh ini ani-ani betul. Ya. Ular, ada ular tadi. Ibu kaget ya. Ada ular nak. Rupanya belut ya. Aduh, Yati menjadi malu. Belut membuatnya terkejut. Dia dapat belut nak si Yati tadi. Ini siapa Yujang ya? Yujang dapat belut di sawah. Kemudian kulit padi muda kemudian dipisahkan dari tangganya. Nah ini lagi dipetikin ya. Kemudian dilanjutkan lagi. Pembuatan memata baru dimulai. Namun Yati sudah mendengar perutnya berbunyi. Ya. Bukan ya. Kulit padi muda disangrai. Yati apa langkah selanjutnya? Yati tak sabar menanti. Oh jadi kayak popcorn ya. Iya. Anak-anak tahu popcorn? Ya. Tapi ini dari padi, ya. Duk 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 bunyi lesu dan alus sedikit menghibur Yati. Apakah memata sudah bisa dimakan? Ternyata belum, masih tumbuh dulu, ya. Ternyata belum, mereka masih harus menampi bulir padi. Yati mulai lelah. Udah capek dia. Lama sekali memata diolah. Olah dulu. Kita bikin besok nak ya, mata ya di sekolah ya. Ya. Peralatan kembali disiapkan. Yati harus menunggu lagi. Nunggu dia selonjoran ngantuk deh. Ketika Yati nyaris tertidur, Yacil memanggil, memata siap diantar bersama, disantap bersama. Memata siap disantap bersama. Dikasih taburan kelapa ya. Memata ini istimewa karena Yati ikut mengolahnya. Nah ya tadi yang kalian belum mengerti, di sini ada penjelasannya. Penjelasannya nah ya, kamus kecil disangrai atau digoreng tanpa minyak. Ingkapan itu alat untuk memotong tangkai padi. Ketinting sejenis perahu kecil. Menepi itu membersihkan beras dari kulitnya. Yacil itu bibit dalam bahasa Hindu. Yacil bibi bukan